Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari semalam itu aku kan ngeposting di komunitas ya, fotonya si Oyen yang baru ketabrak atau dipukul orang. Aku nggak tahu karena waktu sore kan biasa dia sesekali eh, keluar rumah, memang pintunya dibuka selain biar udara dari luar masuk, itu biar kucingnya itu memang main-main bebas gitu. Oh sebentar, si Kitty-nya ngeong-ngeong soalnya tak taruh dalam rumah. Monggo masuk dulu, monggo. Ya udah biarin di situlah. Kembali ke yang tadi. Oh ini si Kitty. Tutup dulu ya Kitty ya. Set. Kembali ke yang tadi sampai itu si Oyen ya. Kalau rumah itu memang sesekali dibuka biar udara ya dari luar itu ada yang masuk biar nggak pengap juga di ruangan kucing ini juga. Terus sekalian kita bersihin lantai pupnya kan memang perlu dibuka, otomatis kan nggak mungkin kalau kucingnya itu kalau nggak kabur ya pasti kabur dalam arti dia masih punya hasrat pengen main gitu loh. Kamu pipis apa pipis kayaknya. Terus waktu sore-sore istriku itu dengar suaranya Oyen kok ngeong kayak kesakitan gitu. Terus dilihat di depan pintu dapur itu kok Oyen diem doang. Terus dibukain pintu, disuruh masuk Oyen sama istriku. Oyen masuk dulu Oyen. Terus masuk dia, ternyata malah digeret gitu, ditarik. Dia tuh nggak bisa jalan, maksudnya jalan itu pakai kaki depan aja. Kitty tak buka sih wes sana. Jalannya itu pakai kaki depan, terus kaki yang belakang terutama yang kiri itu nggak bisa gerak. Kasihan banget. Terus kan aku panik ya, aku angkat malah keluar semua, keluar terus menerus kayak dia itu nggak bisa menyetop gitu loh. Dia kayak ibarat lubang itu udah nggak bisa nutup sendiri gitu. Terus tambah panik, istriku nangis, aduh tambah bingung. Pikirku itu mungkin kesleo atau kenapa. Kalau misal ketabrak pun kan biasanya kan berdarah atau misal muntah darah gitu ya. Apalagi sebelum dia ngeong-ngeong kesakitan itu nggak ada sama sekali suara orang naik motor atau suara orang kaget baru nabrak kucing. Apalagi kan kalau nama manusia ya, misal ngebut naik motor terus nabrak sesuatu kan otomatis misal ngelakson atau dia panik langsung wah teriak gitu, itu tuh enggak gitu. Jadi kita curiganya itu antara ketabrak atau dipukul sama orang. Setelah itu panik nih, aku semakin panik, istriku terutama yang nangis terus kita langsung bawa ke klinik di kota sebelah di Pekalongan, klinik Uno sama dokter yang profesional dan ngerti juga masalah hewan terutama ya, karena memang itu klinik hewan. Dibawa ke sana, diperiksakan, ternyata dokternya juga belum tahu ini penyebabnya itu karena ketabrak atau dipukul orang. Dokternya butuh ronsen. Jadi untuk pemeriksaan di sana pertama itu kita disarankan untuk 2 hari ke depan disarankan untuk ronsen kan si Oyen ini ke laborat atau radiologi ya. Itu setelah di ronsen baru dokternya itu bisa mendiagnosis apakah ini perlu dioperasi atau hanya dipakein
kayak karet itu buat penyangga palet. Apa semalam sih namanya? Itu pokoknya aku lupa namanya, pokoknya kalau misal nggak patah tulang di terapi apa gitu, aku lupa. Untuk mengetahui ininya lebih baik sih di ronsen lebih Itu kira-kira ketabrak apa dipukul dokter? Biasanya kan ada benturan dari sekitar sini. Ini kayak gini udah muncul ya enggak? Ini kan ada jendolan di sini. Ada ini udah lama belum? Kerasa nggak ya? Kalau dia ngerjain kan agak jendol, ada sobekan takutnya jika kadang beberapa ada sobek juga. Nanti kalau misalnya bisa lebih itu di Ronsen. lebih. Untuk kalau misal setelah ronsen itu ada indikasi fraktur atau patah tulang, si Oyen ini harus mau nggak mau harus dioperasi sedangkan di Jawa Tengah itu kata dokternya itu belum ada expertnya untuk mengoperasi hewan terutama kucing. Jadi ya yang ada itu katanya kalau nggak di Jakarta, di Jogja. Nah, sedangkan Jakarta itu jauh banget dari tempat kita juga bingung, akhirnya kita DM ke orang-orang yang benar-benar cat lover beneran, minta tolong bantuan barangkali untuk penanganan atau pemeriksaan berikutnya itu mereka bisa membantu. Kita coba DM rumah singgah yang di Bogor, rumah singgah kucing-kucing itu kan sering menangani kucing-kucing rescue. Nah, kata mereka juga bisa, cuman karena domisilinya terlalu jauh akhirnya mereka nggak bisa menerima. Dan setelah itu kita carikan lagi, kita DM Dinas Perikanan dan Kelautan dan Peternakan di daerah kita, itu mereka respon dan kita jelaskan kronologinya, kita ceritakan dari awal terus bagaimana kondisinya, dia mau makan atau minum, dia mau makan dan minum atau enggaknya. Kata mereka sih bisa dibantu, cuman menunggu pihak yang terkait pulang dari dinasnya dulu, karena pihak yang terkait itu masih ada di lapangan. Jadi mungkin yang balas itu adminnya ya, nggak tahu, bukan orang dinasnya. Ya semoga ada kabar baik sih dari orang dinas biar bisa kasih solusi untuk yang terbaik buat si Oyen harus bagaimana. Ini si Oyennya bener-bener nggak bisa jalan. Ya Allah, sampai bingung aku. Nah, ini pelajaran buat kalian ya. Misal punya kucing kesayangan, sebisa mungkin langsung disteril, tapi tetap dengan peraturan yang sesuai ya. Maksudnya umur berapa harus disteril, umur berapa tidak boleh steril, itu harus tetap ikuti anjuran dokter. Jadi kalau misal udah disteril kan hasrat pingin keluarnya kan insya Allah udah hilang ya, karena hormonnya kan udah beralih ya, dari hormon yang ibarat nafsu kawin yang tadinya tinggi itu bisa menurun kalau udah disteril. Jadi kan dia tidak pergi-pergi gitu. Kalau misal kabur diusahakan jangan ya, diusahakan itu dikunci. Kalau misal kandangnya nggak ada lagi ya ditaruh ruangan lain dulu, terus ruangan kucing dibersihkan, terus setelah bersih baru kucing yang dititipin di ruangan lain dibawa masuk lagi ke ruangan kucing. Cukup sih untuk updatean ini hari ini, karena aku aja masih bingung ini mau gimana. Ya udahlah, lanjut video berikutnya ya. Aku cuma bisa info ini itu aja. Si Rara itu masih
belum selesai sakitnya, masih diare juga. Si Oyen malah ketabrak atau dipukul orang, nggak tahu. Aduh, yang penting ini buat pelajaran kita, si Kitty jangan sampai keluar rumah, harus di dalam. Karena ini demi kebaikan para anabul, ya. Ya, bye. Assalamualaikum. Ini batang. Mm-mm. Di sini kita minta tolong ini lab sini Gajah Mada. Itu biayanya nyampe berapa, dokter? Sekali tampilan udah tahu sekarang itu apa 150 atau 300 biasanya ada ini. Ini kaki juga agak ini. Tapi kalau patah di ininya sebenarnya, tapi makanya ada di sini di pelvisnya. Sebelah sini agak itu. Tapi kalau patahan di sini enggak itu. Jadi kemungkinan malah agak Di kayak sambungan tulangnya itu apa tuh? iya, nanti kalau misalnya mau di ronsen, nanti area pelvis ini bukan sama ini kan agak jendel. Agak turun. Ini di bawah ini. Ini kodok ini. Kalau ini tulangnya ini sebelah sini. Kalau dia agak nafas agak jendel di bawah ini. Itu tulang ini sebelumnya begini enggak? Kayak gini kalau ini. Memang gitu. Ini di tengah sini kan agak nafas agak lebih jatuh. Jadi nanti kalau misalnya mau di ronsen nanti sampai area sini nanti Ke sini terus sampai belakang ya, dok. nanti. Kalau pupnya yang keluar sendiri itu kenapa, dok? Itu kan hanya ini saja kadang rasa sakit atau penyakit juga merangsang sakit. Ini juga di sini kan juga ada saraf-saraf untuk ngontrol saluran cerna, ngontrol kencing, terus ngontrol saraf ini juga ke kedua kaki. Ini kan dari sini nanti nyampe sini, terus nanti ke kedua kaki. Kalau benturannya ada di itu, kadang beberapa dua kaki bisa lumpuh. Ini satu kaki sih yang ini. Tapi cuma nanti dilihat apakah pertulangan di pelvis ini juga bermasalah enggak. Takutnya ada yang pecah atau di persendian sendiri. Mungkin nanti sekiranya di ronsen nanti saya dikasih WA-nya nanti terus nanti apa kira-kira perlu bisa di treatment ya. Terus nanti juga dilihat pernafasannya makin itu enggak. Di sini itu ada agak jendela katanya bukan robek itu nih apa diafragmanya ada apa. Nanti 3 jam aja tinggal datang aja atau ada pengantar dari sini, dokter? Nanti kita bikin kayak pengantar nanti di lab sana. Nanti tinggal di itu nanti posisinya nanti kalau posisi baik sih sana agak ditarik. Cuma kalau agak susah ya mungkin dari atas nggak apa-apa. Terus paling bagus sih dari telentang ini agak ditarik. Nanti posisi gambaran ininya kan apa sih jadi lebih jelas kelihatan, ya. jadi ada apakah ini lepas dari ininya atau ada beberapa ini kan kayak pelana jadi pelana yang kadang beberapa pecah di ininya jadi nanti atau dilihat ke
ada kerangkangan di ini di antar ini juga mempengaruhi apakah sarafnya juga ada gitu. Nanti kita bikinkan itu, ini nanti kita bawain obat untuk rasa nyeri, sakit, jadi paling peradangan itu paling itu, terus nanti diuji. Kalau nyerinya bertahannya berapa lama dokter obat nyerinya? Nah ini kan nanti kan ini juga diinjeksi untuk yang itu, iya. terus nanti besok dikasih obat itu Oke. untuk ngurangin itu nih Nyerinya. sama obat nyerinya. Nanti kalau misalnya mau di ronsen monggo nanti. Iya, Dok. Tapi kira-kira bisa sembuh nggak dok? Nanti tergantung ini hasil ronsennya. Hasil ronsennya nanti posisinya kayak apa? Apakah ada problem di ortopedinya atau hanya problem pincang kan bisa jadi melibatkan antara apakah tulang, apakah saraf, apakah otot. Iya sih. Kombinasi dari itu atau kata juga dari sendiri.